Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan waifu Azaz. Entah kenapa ya, gue lagi bersemangat banget, sumpah. Ini mungkin karena gue kurang karbohidrat kali ya. Gue bukan jarang makan nasi sih, emang nggak makan nasi. Makan sih sebenarnya, tapi jarang. Gimana istilahnya ya? Jadi gue jarang makan nasi nih guys selama bulan Ramadan. Cerita dikit ya, gue itu pernah nggak makan nasi 2016 selama 4 tahun sampai 2019, 16, 17, 18, 19 bener ya. Sampai pada akhirnya gue dari Makassar balik lagi ke sini. Itu 4 tahun gue nggak makan nasi. Kenapa? Karena sebelumnya 2015 atau 2016 gue pernah masuk rumah sakit karena pertama mabok. Yang kedua, gua ditekan, di-push untuk ikutan UBC, jadi makan gua tuh sehari bisa 8 kali, terus gua harus bulking luar biasa. Jadi biar, massa otot gua bukan massa otot sih sebenarnya, protein atau asupan gizi buat badan gua tuh terpenuhi. Jadi gua makan itu 7 sampai 8 kali, makannya sih sebenarnya cuma 4 kali, cuman putih telurnya itu yang di-blender gua banyak, jadi 4 kali makan, sisanya putih telur tuh di-blender sama apa tuh namanya tuh, pisang, sama pisang. Jadi ya selama rutinitas nge-gym tuh badanku dulu gede. Nah nah, jadi setelah itu karena ini gua nggak kuat, lambung gua nggak kuat, terus ditimpa juga waktu itu ada party kalau nggak salah ya, Kobam, terus ya nggak kuat lambung gua, jackpot, gitu kan, sakit, masuk rumah sakit, tipes, gitu ya. Terus gua pindah ke Makassar. Nah, di Makassar gua menjalani, lifestyle namanya ketofastosis. Ketofastosis itu tuh nggak sama sekali makan karbohidrat, tapi cuma mengandalkan makanan dari protein nabati dan juga hewani. Jadi ya gue cuma makannya kayak gitu doang, daging-dagingan, ikan-ikanan, sayur-sayuran, kalaupun yang mau kayak kerasa-rasa nasi dikit, ya ada subu gitu, subu atau enggak shirataki. Harganya emang mahal dikit sih ya kalau subu sama shirataki, makanya gue juga jarang untuk makan subu shirataki, biar kerasa aja sih kayak makan nasi sebenarnya gitu. Nah itu singkat cerita ya, jadi yang gua lagi rasakan sekarang itu selama bulan Ramadan memang gua jarang banget makan karbohidrat dan gua ngerasa feel-nya ya, energi gua tuh kayak nggak habis-habis. Harusnya ya kalau gua flashback sedikit ya sebelum Ramadan, kalau gue seperti ini rutinitasnya bolak-balik Jakarta, itu pasti nyampe rumah capek tidur gitu ya. Cuman selama Ramadan ini gua nggak makan, jarang makan nasi maksudnya karbohidratnya kurang, energi gua tuh kayak belum habis sampai dengan detik ini ya. Nih ya bayangin, gue berangkat ke Jakarta itu, gue jalan ke depan, depan si rumah gue itu ada halte, terus abis itu dari halte itu gue naik bis kita sampai ke stasiun, dari stasiun kalau dapat kursi di kereta ya gue naik lagi, gue duduk kursi kalau nggak ada yang berdiri gitu ya, kalau ada ibu-ibu atau orang tua yang butuh gue kasih kayak gitu. Gua turun Tanjung Barat, nungguin Transjakarta kalau lagi penuh pagi, pagi biasalah ya, penuh pagi ya pasti berdiri, kalau enggak ya berarti duduk. Nah, sepanjang jalan itu kan berarti kalaupun yang nggak dapat duduk semuanya berdiri kan. Berdiri itu bisa sampai dengan 1 jam, nyampe Point Square harus jalan kaki ke kantor, itu butuh waktu kayak misalkan 10 menit dari Point Square, enggak sih 5 menit lah, deket sebenarnya sih ya, kalau buat gue deket, kalau buat anak-anak yang lain kayak, "Anjing lu segitu kok deket menurut lu?" Itu deket menurut gua sebenarnya coy. Nah, terus dari ya udah, kalau sekarang berhubung ada gym set baru di kantor, jadi setelah gua nyampe kantor, gua nge-gym dulu gitu kan. Nah, habis itu gua kerja, selesai, gua pulang menjalani rutinitas yang sama, gua jalan lagi ke halte, di halte gua nungguin lagi kalau nggak rame kayak kaleng sarden, ya berarti gua bisa dapat duduk gitu ya. Kalau wah gua parah sih sebenarnya ya, coy, ya. Gua baru ngerasain lagi sumpah. Biasanya tuh gua kalau dari kantor itu pasti akan pulangnya habis maghrib. Nggak akan gua pulang jam 3, jam 4, jam 5 gua nggak akan, karena gua tahu pasti jalanan rame. Karena Ramadan ini gua mau buka puasanya di rumah, ya makanya gua harus pulangnya jam 3 atau jam 4. Gua baru ngerasain lagi sumpah naik Transjakarta, naik kereta itu kayak naik kaleng sarden, gila. Mau begini susah, harus begini atau turunin tangan gitu ya. Kalau dapat duduk syukur, nggak dapat ya udah. Kalau naik kereta pasti dapat duduknya kalau nggak Citayam, Cilebut, Bojonggede, udah itu doang. Sisanya tuh dari
Tanjung Barat sampai dapat duduknya, kalau nggak dapet duduk ya udahlah gitu ya. Kalau sampai dapat duduknya ya berdiri gitu. Lu tahu ya lah, kalau kita pegangan begini kan, aduh sini kesemutan, apalagi habis angkat beban gitu ya. Aduh, ya itulah cerita gua selama bulan Ramadan tuh, guys. Jadi gua kayak ngerasa nih, energi gua tuh belum habis-habis, makanya gua kayak, "Wah, gua masih bisa nih, ngapain ya ngepel-ngepel," kayak gitu ya. Ini makanya gua bikin konten biar, ya biar ngabisin energi aja, terus sekitar jam 9 atau jam 10-an biar bisa tidur gitu ya. Nah, itu cerita gua sedikit ya, guys, mengenai energi. Dan kita akan ngelihat Bitcoin itu potensinya bagaimana untuk minggu ini. Karena kalau kita lihat kan sekarang Bitcoin berada pada fase konsolidasi dan kita akan fokus kepada 3 poin, berarti selain technical analysis ada CryptoCoin apa sih namanya, data on chain, terus habis itu kita lihat economical calendar yang akan membuat harga tampak volatile atau fluktuatif. Sebelum kita ke economical calendar, kita ngeliat ke data on chain dulu, seperti biasa kita ngeliat ke exchange reserve. Nah, kalau kita lihat dari exchange reserve sebenarnya karena ini adalah akhir bulan, ya so-so aja sih kalau market itu sentimennya, mereka itu bukan mereka sih, kita juga sih sebenarnya ya. Kita itu holding koin atau holding pasokan kita karena mau ngelihat dulu nih market itu bergeraknya kemana, seperti itu kan, karena kita mau lihat reaksi. Jadi untuk sementara ini sebenarnya belum ada kesimpulan yang bisa kita lihat sih ya, karena ya biasa-biasa aja, stagnan-stagnan aja seperti ini dia transaksinya. Nggak jauh dari 2.100.000 berapa nih, 2.108.000, ya segituan lah ya, Bitcoin-an lah gitu. Jadi ya belum bisa kita simpulkan apakah, market itu mengirimkan atau mentransferkan Bitcoin-nya ke dalam exchange untuk dijual. Kalau ini naik berarti kita bisa simpulin, oh banyak nih akhir bulan ini yang menjual Bitcoin, seperti itu ya guys. Kalau kita merujuk kepada inflow dan outflow-nya sebenarnya sih ya biasa-biasa aja kalau ngelihat dari last value-nya juga yang nggak jauh beda, cuma beda 1.000 atau beda 500 nih, beda 500 sih sebenarnya ya. Nah, jadi ya kita belum bisa melihat secara besar sih ya, bagaimana market akan membawa harga Bitcoin. Cuman kalau melihat berdasarkan economical calendar, ada potensi harga itu fluktuatif, nanti kita akan lihat di economical calendar. Nah, yang kita perlu perhatiin juga berarti dari si miner. Miner itu teman-teman bisa lihat dari miner flow atau lihat dari miner position index. Nah, teman-teman mau pakai miner reserve juga nggak jadi masalah. Nah, dari sini kita bisa melihat juga sebenarnya sama aja stagnan walaupun ada kenaikan dari tanggal 22. Nah, tanggal 22 kan akhir bulan ya, seperti yang biasa gue bilang bahwa hati-hati sama akhir bulan, biasanya miner itu akan mengirimkan Bitcoin dari walletnya mereka untuk dijual. Karena apa? Karena mereka butuh untuk operasional atau OPEX. Itu sih ya. Jadi teman-teman harus lihat dari para miner. Nah, kalau untuk derivatifnya sendiri, kita akan melihat open interest. Open interest itu apakah sekarang naik atau justru ternyata dia turun atau cuma stagnan aja. Nah, kalau kita lihat kan berarti ada kenaikan itu nggak terlalu signifikan sebenarnya ya untuk 3 hari belakangan, 24, 25, 26, 27, berarti 4 hari belakangan ya masih konsolidasi aja sama. Nah, cuman memang kalau kita lihat dari sini ada yang mengharapkan atau sebagian trader mengharapkan adanya kenaikan harga pada level saat ini. Makanya ada kenaikan dari matrix, berapa persen nih ya, ini berarti sekitar 1 juta kali ya nih ya, 1 juta US dollaran udah dibuka kontrak berjangkanya. Nah, gua sih sangat resiko banget ya buat traders atau investor untuk buka long posisi di kisaran harga sekarang, karena potensinya sangat sangat beresiko banget untuk ngambil posisi di harga-harga saat ini gitu. Karena udah di atas, gue mah takut tuh sumpah. Ngambil long di atas tuh takut gue, mendingan gue catching the knife di harga bawah gitu dibandingkan ngambil posisi di harga-harga atas sekarang. Apalagi kalau ngandelin breakout itu serem banget sih, gue nggak biasa kalau kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini untuk si data on chain-nya. Kalau untuk si economical calendar sih sebenarnya teman-teman fokus kepada tanggal 30 dan tanggal 31. Tanggal 30 itu ini dia ya guys, ada jobless claim sama core PCE.
itu jam 19.30, jadi teman-teman harus hati-hati sekitar jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Terus tanggal 31 itu jam 21 kalau nggak salah. Ini ya tanggal 31 tuh jam 21.00. Jadi hati-hati tanggal 30 jam 19.30. Kalau tanggal 31 itu jam 21.00 semuanya waktu Indonesia Barat. Volatilitas atau fluktuatif harga akan terjadi potensinya pada tanggal-tanggal tersebut. Itu ya guys ya. Nah, bagaimana Bitcoin saat ini guys? Jadi gua pribadi sih sebenarnya karena Bitcoin sementara ini dia berada ada fase konsolidasi dan gua tidak melihat adanya potensi harga Bitcoin untuk saat ini akan naik ya. Walaupun kita melihat ada support pada time frame berapa nih? 1 jam EMA 200. Nah, di sini sih sebenarnya guys, seperti hitungan kita kemarin ya, wah, ini bukan ya, ini bukan sama subminute. Nah, ini kan dia terkonsolidasi pada subminute ya guys. Ini dia. Makanya ini kan wave 5. Jadi saat ini itu dia akan jatuhnya A, B, dan C setelahnya. Karena di sini kan impulsif 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini untuk yang minute degree, ini subminute, yang subminute itu lebih kecil. Ya wajar aja kalau dia membawa sebuah triangle perhitungannya. Udah A, B, dan C, berarti nanti hitungannya adalah A untuk si minute degree-nya, berarti nanti kita akan ketemu B dan C. Kalau untuk sementara waktu gua masih prefer ke kemarin tuh di mana sih? Gua agak lupa deh. Ini yang paling dekat sih sebenarnya guys. Paling dekat itu dia 27 ribuan sampai 26.500 di sini. Kalau teman-teman mau taking short sell, diharapkan sih pakai apa itu namanya leverage ya. Leverage yang lebih kecil, boleh 5 atau boleh 10 lah setidaknya ya. 1 juga boleh, nggak jadi masalah kalau 1 sih ya. Nah, kalau untuk leverage yang besar untuk saat ini teman-teman berarti ya harus maintain ininya, marginnya, biar tidak terjadi likuidasi tidak terjadi likuidasi maksud gua. Karena kalau stop loss 1% aja teman-teman udah rugainya minta ampun masalahnya. Kalau pakai leverage besar kayak 100, 75, 100 atau sampai dengan 125, ketika kan rasionya teman-teman harus ngambil kayak 0,50%. 0,50% dikali 50 aja ya. Kalau pakai leverage ya, leverage-nya 50 aja udah 18 sampai 19% kerugiannya. Apalagi kalau teman-teman menggunakan leverage yang lebih besar 75, 100 sampai dengan 125 itu akan lebih besar lagi. Jadi ya stop loss-nya harus disesuaikan gitu. Nah, di sininya aja kalau kita lihat ini kan kalau kita hitung-hitung menggunakan Elliott Wave, di sini dia A, B, dan C udah. Di sini udah juga dia W, X, Y, X, Z, W, X, Y, X, dan Z. Makanya dia ada kenaikan di sini. Ini harmonic pattern-nya kan, harmonic pattern dia naik. Terus ini juga dia membuat sebuah triangle pada time frame kecil ini 15 atau 5 menit. Kalau dilihat-lihat dari sini ini Gartley banget. Ini Fibonacci 0786, ini 786, 886. Maka ini adalah bearish pennant sih sebenarnya guys. Bearish pennant karena ini juga potensinya bearish pennant. Gua nggak melihat ada kayak bullish pennant. Kalau teman-teman mau bilang ini symmetrical triangle juga boleh aja sih. Kalau symmetrical triangle itu dia kayak pattern yang spekulatif. Jadi ngelihat apakah broken ke sini apa broken ke bawah gitu. Kalau kita menggunakan triangle atau apa sih namanya tuh? Ya itulah namanya lah ya. Nah, jadi potensi untuk saat ini yang paling dekat turunnya di sini guys, 27.000. Ini ada liquidity juga pada harga-harga tersebut tuh. Kalau hitungan penurunan yang paling wajar menurut gua sih sini dia 25.200, 24.193, Fibonacci 0382, Fibonacci 0,5. Kalau udah nyampe sini baru ntar kita ketahuan nih. Gua harap gini dia. Kan ini kita lagi nyari ininya nih, minute degree-nya nih, yang dari yang ada di sini kan wave 5. 4H teman-teman bisa lihat EMA 200 aja dulu nih, 25, 116,
Karena pada 382 Fibonacci ini kan ada support sebenarnya nih. Ini ada support. Jadi ekspektasi gua sih di sini dia. Ini jadi A nih. A, B, jadi C. C-nya bisa flat, berarti flat itu di atas ini ntar. Baru ntar dia naik, gitu kan. Gitu. Atau justru dia zigzag juga gini. Kalau zigzag kan berarti seperti ini dia. Cuman gua belum lihat ada potensi dia zigzag sih ya. Harapan gua, ekspektasi gua sih dia flat. Gini dia. Nah, gitu tuh. Jadi ntar kita ngambil untuk trading entry-nya untuk longing buy positions di sini dia. Karena ini kan udah A, udah B, udah C, D. D itu adalah wave 3 berarti. Wave 3 kalau kita hitung itu kan berarti secara minor apa menit. Nah, yang enggak nih. Ini kan minute udah selesai wave 5, ini kita bisa hilangin. Ini minor yang di sini berarti ya, bukan yang nah yang ini dia. Ini 1. Jadi gua expect 1 2-nya di sini dia. Ini kita ini dulu aja, ini kita hiraukan dulu. Nah, gini dia mungkin. Nah, seperti itu kali ya. Nah, ini 1 kan. Karena 1 itu dia koreksi 1 ke 2, 0,236 mulai dari 0,114 Fibonacci-nya ya. Nih teman-teman kalau yang mau ngeset Fibonacci 1W12 nih dia. 0,854, 0618, 05, 0764 dia. Ini dia. Nah, paling mentok-mentok di sini paling mentok-mentok ya, karena di sini ada gap kan. Di sini ada gap. Mentok-mentok di sini dia. Ya, tapi ekspektasi gue cuma sini 1 2 gitu. Dia naik lagi ntar. Baru nih dia wave 3 yang more bullish than we are expect. Oke lah, mungkin ini yang bisa gue sampaikan analisanya malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Fahmi Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat malam. See you guys on the next video. Happy Ramadan guys.